Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Agustina. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kritik terjemahan Google pada berita teknologi Al Jazeera Net Arabic, studi kasus isu internal Apple. Bisa kita lihat di sini sudah ada teks sumber. Teks sumber ini diambil dari website Al Jazeera Net. Teks sumber ini merupakan teks berita tentang teknologi, dan nantinya teks ini yang akan dikritik dan dianalisis. Dan ini adalah terjemahan Google yang dihasilkan pada website Al Jazeera Net. Dan terjemahan Google ini juga nanti akan dikritik dan dianalisis. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan identifikasi teks dan konteks dari teks sumber. Teks sumber berasal dari sebuah artikel berita berbahasa Arab yang membahas gelombang pengunduran diri di internal perusahaan Apple serta dampaknya terhadap strategi teknologi dan harga saham perusahaan. Jenis teks ini termasuk teks informatif untuk menyampaikan fakta aktual dan analisis situasional mengenai perusahaan teknologi besar dalam konteks ekonomi global. Baik, selanjutnya kita akan memasuki analisis teks sumber. Yang pertama itu ada aspek linguistik. Teks sumber menggunakan leksis bernuansa kuat seperti istiqolat bil jumlati yang memberikan efek dramatis dan menandakan bahwa fenomena tersebut berskala besar serta mengejutkan publik. Idiom dan ungkapan metaforis sangat berperan, termasuk ramzuli istiqlari wasabati takoni yang menegaskan status Apple sebagai ikon teknologi yang tak tergoyahkan. Analisis teks sumber selanjutnya ada nuansa makna dan pesan inti. Teks sumber membawa nuansa makna yang dominan adalah ketidakpastian dan potensi krisis kepemimpinan. Gejolak manajemen senior Apple yang masif diwakili oleh kepergian tokoh penting dan niat tim Cook untuk mundur telah memicu kekhawatiran, terutama mengingat perusahaan tertinggal dalam persaingan kecerdasan buatan atau AI, dan ini terbukti memengaruhi kinerja sahamnya. Selanjutnya ada analisis teks terjemahan. Yang pertama ada perbandingan leksikal dan struktur kalimat. Padanan leksikal dalam teks terjemahan menunjukkan akurasi dasar namun tetap mengalami beberapa pelemahan makna. Struktur kalimat dalam teks terjemahan cenderung lebih sederhana dibandingkan teks sumber, sebab kalimat panjang dengan hubungan logis berlapis dalam teks sumber dipisah menjadi kalimat-kalimat yang lebih pendek, sehingga ritme naratif berubah dari padat dan mendesak. Selanjutnya ada fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini memberikan laporan berita dengan nada kritis dan retoris mengenai perubahan internal besar di Apple. Dan yang terakhir distorsi atau pergeseran makna. Beberapa unsur makna dalam teks sumber mengalami pergeseran atau distorsi dalam proses penerjemahan. Selanjutnya ada penerapan prosedur terjemahan. Yang pertama adalah transference. Contoh dari transference ini ada pada CNN, Meta, dan Able yang dialihkan langsung menjadi CNN, Meta, dan Apple. Selanjutnya ada naturalization. Contohnya pada Mazaya Zakai Astonai diterjemahkan menjadi fitur kecerdasan buatan. Selanjutnya ada CalQ. Contoh dari CalQ ini dari frasa di balik dinding Apple yang berasal dari halfun aswari able. Selanjutnya ada modulation. Contoh dari modulation khosarat adid min kibari muwazifuha, menjadi telah kehilangan beberapa karyawan terbaiknya. Selanjutnya ada adaptation. Frasa fitur kecerdasan buatan yang lebih sesuai dengan wacana teknologi lokal dibandingkan penerjemahan literal lainnya. Yang terakhir ada kultur equivalence. Contoh dari kultur equivalence adalah syara'iha zakiyah, menjadi chip pintarnya. Selanjutnya ada evaluasi kualitas terjemahan. Yang pertama akurasi. Teks terjemahan cukup akurat dalam menyampaikan informasi utama seperti gelombang pengunduran diri, keterlambatan Apple dalam AI, serta dampaknya pada saham perusahaan. Yang selanjutnya ada keberterimaan.
keberterimaan dalam teks ini sudah cukup baik, tetapi memerlukan penyesuaian diksi dan struktur agar lebih idiomatis. Dan yang terakhir ada keterbacaan. Tingkat keterbacaan teks terjemahan berada pada kategori terbaca karena pesan pokok dapat dipahami tanpa kebingungan. Baik, selanjutnya ada terjemahan alternatif. Ini adalah terjemahan alternatif yang disarankan untuk penerjemahan Google dari teks berita tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.